Ibu sekalian, pagi ini Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Dr. Sutomo akan mensosialisasikan berkaitan dengan DIPA Pengabdian pada Masyarakat Universitas Dr. Sutomo tahun 2024. Jadi ada beberapa perubahan berkaitan dengan baik persyaratan maupun pedomannya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh Sekretaris BPM yaitu Bu Rida. Jadi pada tahun ini ada beberapa perubahan berupa luaran juga. Nah, untuk selanjutnya, sebelum didahului dengan narasumber Bu Rida, maka saya persilakan Pak Amirul selaku Wakil Rektor 1 untuk membuka acara ini. Amirul, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pagi ini sebenarnya saya sudah berjanji sama Frida karena saya ada urusan di salah satu kegiatan di luar. Terus terang saya harus mampir dulu di rumah untuk untuk membuka acara ini. Tetapi saya tidak bisa mengikutinya lama karena saya harus menyelesaikan urusan dengan notaris di luar. Baik, Bapak Ibu sekalian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat pada pagi hari ini, siang ini, karena jam 10 udah siang hari ini, telah menyelenggarakan sosialisasi berkaitan dengan DIPA. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kemarin hasil kesepakatan kami dengan pimpinan di universitas selalu dan selalu mengimbau keterlibatan seluruh dosen untuk belajar membuat proposal, baik itu proposal yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian maupun proposal yang diselenggarakan oleh pengabdian. Saya kira kemarin pada saat kita mengundang Prof. Chandra, itu ada pencerahan-pencerahan dari Prof. Chandra berkaitan dengan masa depan individu-individu atau dosen yang berada di Universitas Dr. Sutomo, bagaimana cara membuat roadmap, yang mana roadmap itu akan menggambarkan keahlian apa yang akan dikembangkan oleh masing-masing dosen, dan bagaimanapun juga keahlian itu juga bisa bergabung antara satu dosen dengan dosen yang lain. Saya kira ini sangat penting. Mulai dulu saya kepingin ini punya, semua dosen punya roadmap. Apa sebenarnya roadmap itu? Roadmap itu sebenarnya seperti rencana strategi pribadi. Mau kemana keahlian kita kembangkan, di roadmap itulah yang menjadi arahan kita untuk menuju mau kemana kita akan bergerak, baik di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian. Dengan demikian, kita sebagai dosen tentu akan banyak disibukkan oleh sekian banyak kegiatan. Tetapi kalau kita sudah punya roadmap, maka kita bisa menentukan, oh ini yang penting bagi kita untuk membagi kegiatan kita di bidang penelitian, untuk membagi kegiatan kita di bidang pengabdian. Sehingga roadmap ini semacam rencana strategi masing-masing individu selama 5 tahun. Nah, begitu juga ketika kita mau melaksanakan pengabdian pada hari ini mau disosialisasikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Penelitian, itu kita sudah punya arah. Mau kemana kita akan bergerak. Itu sesungguhnya yang ingin kita bangun di Unitomo. Sehingga nanti kalau itu sudah ketemu semua roadmap masing-masing, maka nanti akan ada roadmap yang disebut dengan roadmap bidang ilmu yang ditaruh di rencana strategi lembaga penelitian ataupun lembaga pengabdian. Nah, itu nanti yang akan mengakomodir seluruh kepentingan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu penting sekali. Makanya saya ulangi lagi kenapa kemarin itu menjadi penting.
Karena arahan ke depan ini masing-masing individu harus punya itu. Nah, ada sekian dosen yang bingung. Saya ini mau nulis apa di pengabdian, saya nulis apa di penelitian. Itu karena kita tidak punya roadmap. Makanya basic roadmap itu adalah titik nolnya adalah pada karya kita yang terakhir di pendidikan formal. Itu karya kita terakhir. Lalu dari karya kita terakhir itu bisa berpijak pada karya mana lagi yang bisa kita kembangkan. Di mana karya kita terakhir, yakni misalkan kalau di S3 ya di disertasinya, kalau S2 ya yang ada di tesisnya itu adalah titik nol. Dari situ baru kita berkreasi mau kemana kita akan kembangkan bidang ilmu yang kita tekuni. Sehingga tidak hanya sekedar hari ini tema kita yang bagus ini, gitu. Bagus itu apa ukurannya? Tentu bagus itu ukurannya kalau punya roadmap adalah dari basic ilmu yang kita kuasai di tesis atau di disertasi disesuaikan dengan perkembangan roadmap negara. Artinya rencana strategi negara di bidang ilmu, misalnya seperti ada green economy, ada apa saja yang ada di situ. Saya kira seperti teman-teman yang telah melaksanakan penelitian itu paham. Dari bidang ilmu kita kombinasikan dengan rencananya negara. Itu baru menjadi roadmap kita. Nah, rencana negara ini adalah tujuan yang akan kita capai. Bagaimana bidang ilmu kita kembangkan sesuai dengan tujuan dan rencana strategi negara itu. Misalkan pariwisata, oke, pariwisata. Apakah kemudian pariwisata itu bisa dikombin dengan ilmu kita? Tentu bisa. Misalkan yang bidang IT, kita kembangkanlah arah kemampuan IT kita ke arah pengembangan pariwisata. Jadi jangan kemudian tidak melihat keahlian kita dengan arah yang dituju oleh negara. Di bidang pendidikan, bagaimana pendidikan mengarah juga di bidang pariwisata. Bagaimana yang di bidang teknologi pangan, bagaimana teknologi pangan itu berkolaborasi dengan ilmu yang akan kita tuju di bidang. Misal ke situ. Misalkan ekonomi hijau, ekonomi hijau itu arah kita, bidang kita dengan ekonomi hijau apa kontekstualitas. Sehingga dengan demikian, apa yang kita tulis ini ada jejak yang bisa kita rekam, yang itu menjadi pengalaman kita yang kita telusuri melalui roadmap yang telah kita buat. Nah, pada saatnya memang roadmap itu akan berkembang, berupa dari titik yang mana lagi. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Saya berharap pada lembaga penelitian telah mensosialisasikan ini segera mungkin, membuat roadmap lembaga pengabdian yang itu masuk di buku panduan, ditambahkan di rencana strategi, bukan buku panduan. Kita membuat rencana strategi ke depan yang itu menjadi ukuran atau indikator kinerja masing-masing lembaga. Nah, tentu ukuran atau indikator masing-masing lembaga ini tidak bisa lepas dari kemampuan atau kompetensi masing-masing dosen yang akan mengembangkan ilmunya. Itu dirangkum menjadi roadmap-nya lembaga pengabdian. Jadi misalkan teman-teman yang ada di teknik, teman-teman yang ada di pertanian, teman-teman yang ada di sastra, teman-teman yang berada di VIA, di Fakultas Hukum, itu kita rangkum, kita ambil tema utama yang akan dikembangkan di lembaga pengabdian. Sehingga pengabdian itu judulnya juga tidak bahasanya ngawur ya. Enggak, jangan ngawur. Sudah harus mengarah ke arah itu. Misalkan jangan sampai kemudian bikin proposal pengabdian, yang proposal pengabdian itu tidak mengarah pada grand design-nya negara. Jadi tentu ilmu yang kita kembangkan harus mengarah ke sana. Itu yang saya ingin sampaikan. Penting Mbak Sabto untuk disampaikan seperti itu. Jadi besok kami kalau memang akan mereview proposal pengabdiannya Bapak Ibu, yang diterima itu adalah proposal pengabdian yang arah dan tujuannya itu sesuai dengan grand design-nya negara. Tentukan saja Pak Sabto. Misalkan apa grand design-nya negara?
ke depan. Tadi saya sebutkan salah satunya ada ekonomi hijau, green economy. Kemudian ada pariwisata. Ada apa lagi? Ini tolong itu menjadi arah tujuannya. Besok proposal yang tidak selaras dengan tujuan negara itu sebaiknya jangan diterima. Saya kira mudah kok itu. Nah, bidang ilmu yang dikembangkan itu harus mengarah ke sana. Di pengabdian juga demikian. Jadi tidak hanya sekedar judul gitu ya. Kalau hanya sekedar judul ya itu nanti tidak ketemu sampai kapanpun. Ini mohon dicatat kepada Pak Sabto sebagai atau Bu Rida. Kalau kasih rambu-rambu proposal yang bisa diterima adalah proposal yang memenuhi persyaratan keilmuan yang dikembangkan oleh masing-masing dosen. Dengan arah yang dituju adalah apa arah yang dituju? Arah yang dituju adalah grand design penelitian dan pengembangan iptek yang sudah ditetapkan di Indonesia. Itu ada, silakan nanti lihat apa dan arah. Saya kira ini ada Bu Uli tahu itu, ada semua itu, ada Pak Toto. Apa saja itu nanti ya, Bu Uli, tolong nanti dibantu Bu Uli. Ya, Arah ya, siap, Pak Warek, siap. arah ilmu yang akan dituju itu apa saja, Pak? Ilmu apa saja, Bu Uli bisa sebutkan itu nanti kalau proposal tidak mengarah ke situ, Bu Uli, sebaiknya nggak usah diterima. Bukan kita kaku, enggak. Memang kita harus mengarah pada sebuah tujuan yang tujuannya itu adalah tujuan negara sekaligus tujuan dari lembaga kita gitu. Biar selaras. Sehingga pada saatnya kalau diangkat menjadi hibah, pengabdian dalam bentuk apapun cocok gitu dikembangkan dari itu ya Bu Uli. Ya, Nah, Bu siap. Uli ini sangat berpengalaman membuat proposal dan Bu Uli ini juga tidak ngawur membuat proposal. Pasti roadmap-nya sudah harus ada dulu. Kalau tidak ada roadmap, pengalaman dari individu-individu dia juga akan membuat judul penelitian itu. Dan kalau membuat judul penelitian di luar roadmap yang dimiliki tentu tidak akan bisa diterima. Makanya kita berbasis pada hari ini tolong sudah disampaikan kepada seluruh dosen yang mengikuti sosialisasi ini, bidang ilmu apa yang akan dituju dan disesuaikan dengan kemampuan yang dikembangkan oleh masing-masing individu. Itu saya mohon nanti dibantu Bu Uli untuk bisa menulis apa saja bidang ilmu yang sudah menjadi tujuan di indikatornya penelitian atau pengabdian di negara Indonesia. Ya, itu ada 5 atau 7 itu silakan mungkin nanti sampaikan. Itu yang penting saya sampaikan. Saya berharap giat untuk pengabdian ini semakin harus dikembangkan. Ada Bu Uli nanti mau nanti diminta karena Bu Uli kemarin diminta Bu Rektor untuk membedah proposal untuk persiapan hibah tahun 2025 memang harus mulai sekarang. Karena biasanya di akhir tahun itu sudah mulai submit. Kalau tidak segera disiapkan sekarang, nanti terlambat lagi. Karena beda proposal itu tidak mudah. Karena tiap kata demi kata itu harus mengarah pada sebuah tujuan yang akan dituju. Tema-temanya sebenarnya sederhana-sederhana saja. Kita ini tidak pernah belajar dengan jeli. Tema sederhana. Coba, Bu Uli kemarin dapat pengabdian itu kan hasil apa ya Bu Uli? Salah satunya Bu Uli di PKM yang kemarin apa Bu Uli? Yang Ya, kemarin di ya, Sidoarjo itu Bu Uli. ya. Jadi kalau semua memang berbasis dari penelitian Bapak Warek. Yang punya Bu Rektor itu juga dari jurnalnya Bu Rektor, penelitiannya Bu Rektor itu tentang penguatan ekonomi di di mana ini BUMDes Sambi Madu dan kelompok masyarakat tani Sambi Horti, itu yang di Sidoarjo. Itu judulnya adalah, saya bacakan aja ya Pak Warek ya, PDB Penguatan Perekonomian Masyarakat Desa Sambi Bulu melalui wisata edukasi berbasis kearifan lokal. Ya, nah, itu yang di Sidoarjo. Terus yang di mana ini di Pamekasan itu penguatan ekonomi berbasis desa tematik yang bermuara pendekatan dari kearifan lokal. Ya, terima kasih Bu Uli. Itu Nah, kalau contohnya.
PMI Food di Bangkalan punya saya itu peningkatan kualitas dan kuantitas produk batik tulis dengan pendekatan green economy. Nah, ya, Bapak Ibu, ini terima kasih Bu Li, Bapak Ibu bisa didengarkan apa yang disampaikan Bu Li. Yang di Sidoarjo, Bu Li pernah mendapatkan PKM bersama-sama saya waktu itu di Ganjaran itu. Sehingga ada roadmap-nya. Nulis sekarang itu ada jejak cerita, pernah juga melakukan hibah atau pernah melakukan DIPA atau pernah melakukan penelitian di wilayah itu, sehingga saya dengan Bu Uli punya tim, sehingga Bu Uli ketika membuat proposal baru itu ada roadmap-nya. Ditambah itu misalkan lagi di Madura, karena Bu Uli dapat penelitian tentang batik, maka dia kembangkan lagi batik itu dalam penguatan ekonomi lokal. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, makanya kemudian saya ingin bahwa judul pengabdian yang ditulis oleh Bapak Ibu yang nanti akan dimasukkan di DIPA itu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, green economy, atau mungkin apa saja yang nanti yang akan dituju oleh negara, ya itu yang harus kita tuju. Jangan kemudian bikin pengabdian berkaitan dengan kebersihan kota yang tidak ada hubungannya, misalkan tata kota yang tidak ada hubungannya, yang harus dikaitkan dengan green economy, dikaitkan dengan pengembangan ekonomi lokal dan lain sebagainya. Local wisdom yang begitu-begitu itu judulnya. Memang harus muncul kata-katanya, itu harus muncul di judul, itu sudah harus muncul. Nah, ini saya kira Bapak Ibu nanti selain atau setelah sosialisasi ini, kami kemarin sudah sepakat memberikan tugas kepada Bu Uli untuk membedah proposal masing-masing Bapak Ibu yang giat. Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Kalau kita membuat proposal, hanya sekedar bisa membuat proposal tanpa belajar, saya kira sampai kapanpun tidak akan bisa. Sama artinya kita menulis artikel ilmiah. Kalau kita tidak pernah belajar, berarti kita tidak akan bisa. Makanya di bedahnya itu akhirnya kita menjadi bisa. Itu yang penting. Banyak penulis di tempat kita, syukur-syukur nanti kalau sudah bisa belajar membuat proposal dan benar, dan kemudian bisa membuat artikel benar, insya Allah nggak ada masalah. Persoalan itu yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Saya yakin itu. Kita itu sulit karena kita tidak tahu. Kita itu sulit karena tidak mengerti taktik dan caranya. Tapi kalau sudah dibedah, ketahuan. Bu Uli bisa seperti ini, contohnya adalah karena Bu Uli ini sering proposalnya itu dibedah oleh reviewer. Ya, karena dibedah oleh reviewer, akhirnya Bu Uli tahu celah-celah salahnya di mana. Jadi jangan kita kemudian tidak mau belajar, kita belajar, terus belajar. Ya, itulah yang penting yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi yang berkaitan dengan DIPA pengabdian kepada masyarakat yang akan didanai oleh Uni Utomo ini jangan hanya sekedar dilihat berapa uang yang diterima, tetapi bagaimana Anda bisa belajar. Itu yang penting. Karena dengan belajar itu nanti bisa membuat proposal untuk kelasnya PKM, HIBA, atau PUT, atau kosa bangsa yang nanti akan kita bedah kosa bangsa juga, itu nanti akan bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Itu aja yang penting bagi kami. Terus terang, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, kami berharap dosen-dosen muda terutama, dosen-dosen muda harus mau belajar dengan senior-seniornya. Karena tanpa belajar, kalian tidak akan pernah bisa. Tanpa bersemangat, kalian tidak akan menemukan yang akan kita temukan. Karena itu jangan ragu, jangan kemudian punya kelelahan untuk senantiasa belajar. Mari kita belajar bersama-sama untuk senantiasa mengembangkan diri kita, karena dengan mengembangkan diri kita di bidang pengabdian, di bidang penelitian, tentu persoalan laporan kinerja dosen sudah tidak ada persoalan. Seperti itu. Dan alhamdulillah sejak saya mewajibkan setiap luaran pengabdian, luaran penelitian itu ke sebuah jurnal, saya melihat tidak ada satupun dosen yang
kekurangan artikel. Tidak ada satupun dosen yang kekurangan artikel ketika membuat LKD-PKD. Bahkan lebih-lebih. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang sampai 10 artikelnya itu. Nah, kalau dengan demikian LKD-PKD-nya oke, sudah nggak ada masalah. Begitu juga ketika 2 tahun ngurus Java, jabatan fungsional, pasti sudah tidak ada masalah lagi. Sudah tinggal kirim, pasti sudah lolos. Nah inilah, jadi pentingnya kita memulai untuk mengembangkan diri melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya kira itu yang sangat penting untuk disampaikan. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sosialisasi pengabdian pada masyarakat pada seluruh dosen di lingkungan Universitas Dr. Sutomo bisa dimulai. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Sabto atau Bu Rida. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Amirul selaku Wakil Rektor 1 telah membuka acara ini, yaitu sosialisasi DIPA pengabdian pada masyarakat tahun 2024. Untuk selanjutnya begini, berkaitan dengan saran-saran dari Pak Amirul tadi, memang betul bahwa ada perubahan dalam paradigma roadmap ya. Sehingga sekarang ini roadmap tidak atau harus sesuai dengan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Jadi kemarin itu dari Profesor Chandra dari Universitas UGM waktu sosialisasi penelitian, maka menyarankan ada 3 paradigma paling tidak ya. Pertama adalah ekonomi hijau, ini malah prioritas ini untuk jadikan proposal. Kemudian ekonomi biru dan digital, dan yang ketiga masalah kesehatan dan pariwisata. Maka 3 paradigma ini sebenarnya ada lebih dari itu, tapi yang saya catat sementara ini, tapi bisa ditanyakan di penelitian, lembaga penelitian. Kemudian terima kasih untuk Bu Uli, nanti akan bergabung setelah masalah pedoman dari Bu Rida nanti dijelaskan Bu Rida, kemudian Bu Uli untuk berkaitan dengan bagaimana proposal bisa dari DIPA menuju hibah nanti. Kemudian juga saya beritahukan dari LPM untuk misalnya melaksanakan pengabdian atau penelitian, maka tanggal 12 Agustus sampai 21 Agustus nanti KKN di Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Gedangan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang punya proposal penelitian atau pengabdian bisa dilakukan dengan bersamaan, sehingga kami memfasilitasi masalah lokasi atau tempat penelitian pengabdian. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja ke Bu Rida untuk menyampaikan apa saja yang ada perubahan di untuk tahun ini. Terima kasih. Saya akhiri. Pak Sabto, saya undur diri karena Mungkin saya harus Pak ke Amirul, bank dulu ya. terima Mulai kasih baru Pak. ke kampus. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rida langsung saja. Nanti dilanjutkan Bu Uli. Ya. Terima kasih Pak Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan panduan DIPA Pengabdian Unitomo tahun 2024. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Jadi untuk di sini saya lebih ke teknis apa aja sih yang perlu disiapkan selama mengajukan proposal sampai dengan laporan akhir DIPA Pengabdian Unitomo, dan untuk nanti terkait indikator, kemudian tema pengabdian serta strategi bagaimana pengabdian yang awalnya dari DIPA Unitomo bisa lolos menjadi DIPA menjadi apa namanya lolos ke pengabdian di RTPM nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Liastin atau yang kita kenal dengan Bu Uli. Oke, baik. Jadi di sini ini apa namanya untuk klaster universitas di sini Unitomo masuk di klaster utama. Nah, untuk pengabdian sendiri
persentasenya yaitu 15%. Nah, 15% ini apa? Yaitu terkait dengan jumlah PKM, baik itu internasional maupun nasional, baik yang didanai oleh internal maupun eksternal universitas. Kemudian poin yang kedua terkait 15% ini adalah jumlah nilai total rupiah pendanaan program PKM. Jadi itu yang menjadi PR dari pengabdian di Universitas Dr. Sutomo untuk mencapai nilai 15% ini. Saya langsung saja ke ketentuan umum di bab pengabdian Unitomo. Jadi di sini untuk tim pelaksana pengabdian, untuk yang ketua pelaksana ini adalah dosen tetap Unitomo yang sudah mempunyai NIDN dengan status aktif di PD Dikti, serta memiliki ID Sinta, serta tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar. Atau dosen yang mempunyai NIDK di bawah Dijen Ristek Kementerian Pendidikan serta bukan ASN ya. Bukan ASN, bukan Tentara Nasional Indonesia, bukan polisi dan berstatus aktif di PD Dikti serta memiliki ID Sinta serta tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar. Kemudian untuk pengusul itu juga melibatkan mahasiswa ya, mahasiswa yang memiliki NIM serta berstatus aktif di PD Dikti. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia dan diusulkan melalui bima.unitomo.ac.id. Kemudian ini di sini ya saya beri warna kuning. Kalau yang kemarin, yang tahun kemarin itu kan bisa jadi ketua, ya bisa jadi ketua tapi tidak bisa jadi anggota. Nah, yang sekarang ada perubahan, setiap dosen itu dapat mengusulkan 2 usulan pengabdian kepada masyarakat. Yang satu usulan itu sebagai ketua, satu usulan sebagai anggota, atau dua-duanya itu sebagai anggota. Kemudian setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat DIPA Kemendikbudristek atau DIPA DRTPM ya, itu tidak bisa mengusulkan DIPA Unitomo sebagai ketua, namun dapat mengajukan satu. Jadi cuma bisa mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana. Kemudian untuk ketua pelaksana ini yang mempunyai tanggungan luaran wajib pada program DIPA Unitomo tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, tidak bisa mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mengajukan usulan DIPA pengabdian ya tahun 2023, kemudian luaran wajibnya berupa jurnal ya. Kalau yang dasar, DIPA dasar berarti kan luaran wajibnya itu Sinta tidak terakreditasi sampai dengan Sinta 4. Kemudian kalau yang apa namanya kompetitif itu kan Sinta Sinta 1 sampai Sinta 3 itu belum ada luaran wajibnya, maka tidak bisa mengusulkan DIPA ya, DIPA pengabdian baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Kemudian untuk DIPA Pengabdian Unitomo ini merupakan program monotahun ya. Kemudian untuk pelaksana pengabdian wajib menyebutkan sumber pendanaan. Sumber pendanaannya yaitu dari Universitas Dr. Sutomo pada setiap luaran pelaksanaan pengabdian, baik itu dari publikasi ilmiahnya atau jurnal ilmiah, media massa, kemudian video dan lain sebagainya itu wajib menyebutkan sumber pendanaan yaitu dari Universitas Dr. Sutomo. Kemudian LPM ini akan melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi serta penilaian kelayakan atau penilaian akhir atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, catatan harian ini isinya apa? Yaitu isinya tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan disimpan ya, disimpan oleh ketua pengabdian yang mana nanti akan dipertanggungjawabkan waktu seminar akhir. Kemudian untuk pelaksana pengabdian diwajibkan juga membuat pertanggungjawaban dana yang diberikan dan melaporkannya kepada LPM.
Ketua pelaksana ini wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran program pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk program pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang kemarin di panduan tahun 2023 belum ada, yakni yang poin N, yakni untuk program pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ini disesuaikan dengan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti. Nah, untuk jumlah anggota peneliti, kalau dosen itu berjumlah paling sedikit 3 orang, kemudian paling banyak 5 orang. Untuk mahasiswa juga sama, paling sedikit 3 orang, paling banyak 5 orang. Untuk referensi yang digunakan itu minimal 75% dari literatur primer, yakni artikel jurnal dan proceeding yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya untuk proposal pengabdian yang diusulkan bukan merupakan karya orang lain dengan persentase hasil cek plagiasi yaitu minimal 20% dan minimal wajib memiliki 1 mitra sasaran, baik itu dari pemerintah daerah, DUDI maupun CSR. Di bab pengabdian Unitomo tahun 2024 ini ada 2 skema. Yang pertama yakni DIPA pengabdian dasar dan yang kedua DIPA pengabdian kompetitif. Nah, PKM ini merupakan hilirisasi ya dari produk-produk penelitian yang tentunya harus mampu diterapkan dan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Yang pertama, DIPA pengabdian dasar. Apa saja kriteria dan luarannya? Nah, untuk kriteria dari DIPA pengabdian dasar, yakni tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 kompetensi, kepakaran rumpun ilmu yang berbeda, sesuai dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan program studi, baik itu yang ada di Unitomo maupun di perguruan tinggi lain. Kemudian, namun untuk yang perguruan tinggi lain ini sebagai anggota ya, jadi yang ketua tetap dari Unitomo. Kemudian untuk ketua pelaksana minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Nah, permasalahan yang ditangani pada mitra ini paling sedikit 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran berbeda. Untuk mitranya minimal 1 mitra sasaran. Untuk luarannya ada luaran wajib dan luaran tambahan. Kalau luaran wajib, karena ini pengabdian, maka luaran yang pertama yaitu meningkatkan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, luaran wajib yang kedua adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terindeks SINTA peringkat 6 sampai 4 dengan status publis atau sudah publis ya, kemudian LOA atau minimal under review pada tahun berjalan dan wajib publis pada tahun berikutnya. Yang ketiga adalah karya audiovisual berbentuk video. Nah, untuk luaran tambahnya bisa produk ber-KI yang konseptual ya dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan. Kemudian buku ber-ISBN, artikel dalam proceeding, jurnal internasional, dan luaran wajib lainnya. Kemudian untuk yang pengabdian kompetitif, bedanya dengan yang di pengabdian dasar itu ada di poin nomor 2 dan 3. Kalau poin 2, untuk yang di pengabdian kompetitif, ketua pelaksana ini minimal mempunyai jabatan fungsional lektor. Kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 3 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran berbeda. Luarannya yang membedakan dengan di pengabdian dasar itu di poin kedua, di mana luaran wajibnya yaitu berupa 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus dan atau 1 artikel di jurnal terindeks SINTA peringkat 3 sampai 1 ya dengan status publis atau LOA ya atau minimal under review pada tahun berjalan dan wajib publis pada tahun berikutnya.
Untuk luaran tambahnya sama ya dengan yang DIPA pengabdian dasar. Nah, ini yang perlu diperhatikan selama mengajukan proposal DIPA pengabdian Unitomo. Ini beberapa pelanggaran dan sanksi yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, yakni pelaksana pengabdian yang tidak memenuhi undangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh LPM Unitomo akan dilaksanakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan dana sebesar 30%. Kemudian pelaksana pengabdian yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Yang ketiga, apabila pelaksanaan pengabdian diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang pada tahun 2023 itu sudah didanai, kemudian diusulkan lagi tahun ini, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan untuk mengusulkan pengabdian yang sumbernya dari Unitomo selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas universitas. Kemudian untuk pelanggaran yang keempat ya, yakni pelaksana pengabdian yang tidak mengunggah luaran wajib pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru selama 1 tahun periode usulan berikutnya ya. Ini baik dia sebagai ketua maupun sebagai anggota itu tidak bisa mengajukan usulan lagi. Namun tetap wajib untuk mengunggah luaran wajib yang dijanjikan, maksimal 1 tahun setelah periode usulan. Jadi bukan berarti tidak bisa menjadi ketua sama anggota, kemudian sudah tidak mengunggah lagi luaran wajibnya, tapi masih wajib ya, tetap wajib untuk mengunggah luaran wajib yang dijanjikan, maksimal 1 tahun setelah periode usulan. Kemudian apabila setelah 1 tahun periode usulan pelaksana tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana yang telah diterima secara keseluruhan, yakni 30%. Pelaksana pengabdian yang hasil penilaian ketercapaian luaran dinyatakan tidak valid, diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid. Apabila setelah 1 tahun periode usulan tetap tidak valid, maka dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan selama 2 tahun dan selama status luaran dinyatakan tidak valid. Kemudian pelaksana yang tidak mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh LPM dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan 30%. Jadi demikian untuk panduan dari DIPA Pengabdian Unitomo tahun 2024. Saya kembalikan ke Pak Sabto. Terima kasih Bu Rida atas penyampaian mengenai persyaratan, ada perubahan, ada tambahan. Kemudian hati-hati dengan luaran karena harus sesuai dengan kompetisi yang ada, kompetensi misalnya dasar itu harus berapa. Karena saya sendiri mengalami keliru. Saya kompetitif ternyata luaran saya masuk jurnal yang dasar. Jadi jangan sampai. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan langsung Bu Rida atau bagaimana, atau melalui chatting silahkan. Apakah selanjutnya langsung ke Bu Li atau bagaimana Bu Rida? Nah, terima kasih Bu Rida setuju kalau langsung ke Bu Li. Monggo Bu Li untuk menyampaikan saran-saran yang bagaimana dari DIPA ke hibah ya, terutama gitu. Atau khusus ke DIPA ini saja. Monggo Bu Li silakan. Ya, terima kasih Pak Sabto dan Mbak Rida atas kesempatan waktunya. Saya diberi waktu berapa Pak supaya saya bisa mengalokasikan materi saya. Kalau DIPA mungkin saya rasa sudah dijelaskan oleh Mbak Rida ya, pedoman DIPA Unitomo. Nanti mungkin kalau masih ada yang kurang jelas tentang aturan itu bisa langsung ditanyakan ke Mbak Rida. Tapi menurut efektifnya, menurut saya di sini memang
akan memberikan strategi-strategi bagaimana kita itu bisa membuat proposal yang bisa lulus didanai. Mungkin tidak terlalu rigid, namun bisa untuk sudah memotivasi dosen untuk mulai membuat proposal yang benar dan layak untuk didanai. Itu Pak. Karena mohon maaf, saya memang ditugaskan oleh Bu Rektor untuk membimbing dosen-dosen dalam membuat proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang harapannya tahun 2025 nanti perolehan hibah pengabdian pada masyarakat bisa meningkat signifikan, demikian juga untuk proposal penelitian. Jadi saya mengarah ke sana ya Pak ya. Terima kasih Bu Li. Iya, Kesepakatan dengan Bu Lida di sini sekitar 40 menit. 40 menit. Oke, kalau Ya. demikian. Ya, terima Oke, kasih, kalau monggo. saya nanti lebih detailnya ketika kita kumpul kembali Pak, kita koordinir untuk kalau Bu Rektor minta per fakultas untuk dibimbingnya. Ya, Demikian monggo. Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan materi bagaimana Bapak Ibu bisa membuat proposal yang bisa lulus didanai. Sebenarnya tidaklah sulit untuk kita membuat proposal yang lulus didanai. Seperti pengalaman saya sampai detik sekarang, sampai detik tahun 2023, saya sudah mendapatkan 26 proposal pengabdian pada masyarakat multi years yang didanai oleh DRTPM sampai dengan sekarang ini 26. Di mana yang atas nama Unitomo itu 15 proposal. Karena ini multi years Bapak Ibu 3 tahun 3 tahun. Yang 9 itu atas nama perguruan tinggi lain. Sedangkan pengabdian saya ada sekitar 13 proposal penelitian saya didanai oleh DRTPM sampai dengan detik sekarang. Nah, bagaimana kita membuat proposal apa yang diminta di template itu Bapak Ibu tulis. Artinya template itu menjadi petunjuk guidance kita, guidance. Misalnya butir 1, ini contohnya ya. Kebetulan saya membawa ini punyanya Ibu Prof Rektor. Sebentar. Nah, contohnya aja 1. Mana ini? Nah, ya butir 1 itu terlalu kecil sekali. 1 aja ya saya contohkan. Sebenarnya visinya banyak yang sub-sub lainnya tentang pendahuluan. Ini digarisbawahi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu lebih dari 200 kata. Nah, kemudian apa yang ditulis di pendahuluan itu analisis situasi dan permasalahan mitra, sasaran, dan pemerintah. Kebetulan ini PDB, program desa binaan. Jadi mitra sasarannya adalah kelompok masyarakat. Ya, Bapak Ibu, hati-hati jangan UMKM, nggak boleh. Jadi kelompok-kelompok masyarakat. Kalau di Bu Rektor ini adalah kebetulan dia tentang ekowisata. Dia pakai kelompok masyarakatnya adalah Karang Taruna, Mitra 1, di Bumdesnya itu dikelola oleh Karang Taruna. Kemudian kelompok masyarakat petani, Mitra 2, Hortik. Kerjasamanya dan mitra pemerintah ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan salah menentukan mitra sasaran, mitra pemerintah, mitra kerjasama ya. Ini ditentukan dulu siapa ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat ini benar, Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya. Buli, ini betul kah mitra sasaran? Buli, ini betul kah mitra kerjasama? Buli, ini betul kah mitra pemerintah? Nanti konsultasikan ke saya. Kemudian uraian analisis situasi komprehensif agar menggambarkan seluruh secara lengkap kondisi mitra, baik dari segi potensi dan permasalahan termasuk dalam ragam permasalahan yang dihadapi tersebut.
Nah, ini ada garis besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buat permasalahan itu yang jelas. Dari kondisi exciting itu apa yang Bapak Ibu lihat itu ceritakan adanya. Sudah sama foto itu di sini. Ibunya ada masalah prioritas kemudian solusi dan sebagainya. Nah, contoh di sini apa yang ada di cerdas yang tidak lulus substansi. Kita Bapak Ibu. Jadi gampang sekali. Saya yakin 99% Bapak Ibu sudah lulus. Seleksinya. Nah, nanti saya trennya bagaimana substansi apa yang diminta semua kita isi. Jadi pertama kita situasi Bapak Ibu belum diberi Nah, yang kedua kemudian yang keempat diuraikan bulan. Iya, bisa didengar lagi. Ya, bisa Mbak dengar Mbak Rita. Halo Bapak Ibu. Bisa normal. Ya? Ini satu contoh aja. Jadi ini hanya pendahuluan, Oke. Kemudian administratif. Yang paling banyak tidak lulus administratif. Kenapa Bapak Ibu? Jadi sebelum Bapak Ibu menulis ya substansi, siapkan dulu persyaratan administratifnya. Apa itu persyaratan administratifnya? Surat-surat pernyataan Bapak Ibu, kesediaan mitra siapa? Mitra pelaksana siapkan kalau itu dibutuhkan. Kemudian kontribusi mitra, in-case-nya siapkan. Kemudian kontribusi perubahan kalau itu diminta, siapkan semuanya. Ya. Kemudian kalau PM UPUT itu lebih sulit lagi, diminta aset, tanah, tempat lokasi. Siapkan, minta sertifikatnya. Kalau nggak ada sertifikat, petok D-nya. Nah, itu yakinkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk punya judul, yang pertama Bapak Ibu masukkan adalah surat-surat pernyataan itu sudah siap untuk diupload. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang ketinggalan. Nah, Bapak Ibu itu sudah isi surat pernyataan itu sudah ada, kemudian Bapak Ibu juga skemanya. Nah, bidang skema itu Bapak Ibu jangan salah. Jadi ada memang untuk pengabdian masyarakat kita disuruh milih blue ekonomi, green ekonomi, digital ekonomi, pariwisata. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu salah. Ya, misalnya itu green ekonomi, contohnya saya aja di penelitian katalis. Saya sudah bilang ke Mas Alwi, ini kita masuk green ekonomi itu kok pariwisata, tolong direvisi. Dilalat kita kilaf, kita tutur rapat itu semua pada kilaf, nggak lihat itu masuknya di green ekonomi, tapi pariwisata dibiarkannya belum diperbaiki. Akhirnya apa? Penelitian saya katalis nggak lulus karena salah, tidak dirubah. Wong itu bicara tentang batik,
kok dimasukkan di pariwisata. Nah, ini salah satu contoh. Kita memilih bidang usaha, jangan sampai kita bidang skop pengabdian kita jangan salah klik, ya. Harusnya kalau green economy ya di green economy, jangan masuk pariwisata, ya. Ini contohnya. Tapi saya tidak menyesal Bapak Ibu, untungnya proposal masih ada harapan saya dengan perguruan tinggi yang lain, penelitian katalis saya mudah-mudahan bisa lulus ya. Tapi ini pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian saya pernah satu kali tidak lulus karena apa? Surat pernyataan mitra pemerintah saya lupa. Nah, saya tidak minta, sudah jam 10 baru tahu. Saya telepon Propuntung, aduh ini diminta mitra pemerintah, saya lupa tidak minta Propuntung. Waduh Bu Uli, nggak lulus Bu Uli. Tapi saya punya surat pernyataan penelitian, kerjasama penelitian. Ya sudah coba dimasukkan, siapa tahu ada toleransi. Tapi saya masukkan, tetap tidak bisa, tidak lulus. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini memang akhirnya dari pengalaman itu surat-surat pernyataan itu harus sudah disiapkan lebih awal. Itu. Nah itu strateginya. Kemudian RAB. Nah ini Bapak Ibu saya dapat pengalaman banyak sekali RAB di sini. Ini baru kemarin saya punyanya Bu Rektor Bu Nur ya kemarin dari reviewnya PMU Food saya ya. Ternyata tiap tahun tuh ada perubahan RAB. Nanti saya contohkan. Bapak Ibu harus banyak belajar dari sini. Sehingga kita menyusun RAB itu jangan sampai salah. Ini ya. Karena apa? RAB itu juga merupakan dianggap satu kelayakan. Apakah proposal kita itu layak didanai atau tidak. Ini kiat-kiatnya ya. Kemudian yang Bapak Ibu sitasi. Sitasi sekarang diminta Bapak Ibu. Untung saya itu pakai sitasi ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya penelitian Bapak Ibu itu di jurnal-jurnal Bapak Ibu itu gunakan di dalam proposal penelitian Bapak Ibu. Nah, banyak penelitian-penelitian sekarang ini di seleksi administratif sudah lulus. Kenapa? Ternyata tahun sekarang ini ternyata isi substansi itu juga sudah dilihat di seleksi ASO. Jadi seleksi sudah buka substansi juga, begitu ya. Di masyarakat Bapak Ibu. Paling tidak ada satu jurnal dari ketua pengusul atau anggota pengusul yang dipakai di dalam proposal Bapak Ibu tadi. Ini baru. Jadi tiap tahun itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh DRTPM. Dulu tidak ada seperti ini. Tahun ini baru dimunculkan namanya sitasi untuk penelitian Bapak Ibu. Tidak harus dari penelitian ketua, tetapi bisa dari anggota. Ya Bapak Ibu, ini untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, ketika Bapak Ibu ini sudah dipenuhi semua, saya yakin 99% proposal Bapak Ibu akan didanai. Ya, nanti kita akan praktek, akan membuat proposal, akan praktek, saya akan bimbing Bapak Ibu. Nah, di luar itu, sekarang kita punya strategi. Bagaimana strategi kita untuk membuat proposal? Pertama, Bapak Ibu harus punya contoh-contoh proposal. Kalau Bapak Ibu nulis langsung nggak punya contoh-contoh proposal yang lulus didanai, waduh susah Bapak Ibu. Ya, oke. Saya bisa membuat proposal pengabdian masyarakat setebal ini tadi. Ini halamannya hampir 120 halaman ini proposal ini Bapak Ibu. Ya, yang saya tunjukkan ini PMU Food saya. Ya, itu karena saya sudah belajar contoh-contoh proposal sejak tahun 2015. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di Unitoma bersyukur Bapak Ibu udah susah-susah nyari contoh-contoh proposal. Saya punya contoh-contoh proposal yang lulus didanai itu banyak sekali. Saya sudah share ke Ibu Prof Fajar, ada beberapa yang Bu Prof Fajar minta saya kasih kepada teman-teman, saya kasih ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyontoh. Oh, gimana sih proposal PMU Food itu kalau pemberdayaan masyarakat unggulan produk unggulan daerah, ya, unggulan daerah. Oh gini Gubernur tuh seperti ini ya. Ya, kalau wilayah itu seperti ini, ya proposal PW pengembangan itu seperti ini. Nah, 3 skema ini produk unggulan daerah, pemberdayaan desa binaan,
pengembangan wilayah. Ini punya ciri masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa proposal PMU put contohnya dipakai untuk PDP. Tidak bisa, tidak lolos Bapak Ibu. Karena sudah gaya selingkung template-nya sudah beda. Yang diminta sudah beda, mitranya sudah beda. Ya, mitra sasaran berbeda, mitra kerjasama berbeda, ya, mitra pemerintah berbeda. Nanti saya tunjukkan pada waktu kita akan praktek membuat proposal. Jadi kalau Bapak Ibu membuat proposal produk unggulan daerah, ya pakai contoh produk unggulan daerah proposalnya. Kalau Bapak Ibu mau buat proposal desa binaan, ya pakai contoh desa binaan. Kalau mau pengembangan wilayah, ya desa pengembangan wilayah. Kalau PKM, ya PKM kemitraan masyarakat. Itu satu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu enak, nggak seperti saya. Dulu saya ngoyo nyari contoh proposal ke sana-sana nggak dapat. Saya dapatnya dari mana? Dari rekan reviewer yang sangat mengasihi saya. Artinya yang begitu baik dengan saya. Dia kasih saya contoh satu proposal. Akhirnya saya ditentir habis-habisan, dibawa ke lapangan, diajak review. Dia kemana-mana review saya diajak. Saya belajar sambil bagaimana dia mereview. Berangkat jam 7 sampai di hotel lagi itu karena beliaunya jam 2 pagi Bapak Ibu. Saking kepinginnya belajar ya. Nah, seperti itu. Nanti saya kasih contoh-contoh proposal saya. Semua skema saya ada. Karena memang saya pernah didanai untuk semua skema. Baik mono maupun multi. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya contoh-contoh dari hasil reviewer. Nah, puji Tuhan, tahun ini sekarang berubah-berubah terus ya. Tahun ini tuh hasil reviewer itu sudah ada di akun masing-masing usul. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa belajar banget, belajar bagus luar biasa. Oh, jadi reviewer itu menilai seperti ini ya. Yang diminta kalau PMU itu seperti ini ya. Nah, kalau PDP seperti ini. Kebetulan yang review dari proposal saya PMU put, Bapak Ibu bisa belajar betapa sempurnanya proposal saya. Bagaimana tanggapan reviewer terhadap proposal saya? Sangat sempurna dinilai oleh reviewer. Tidak ada satupun yang dikatakan kurang. Nah, tapi kalau yang punyanya Ibu Prof Rektor dan Ibu Prof Nur, ya memang masih banyak perbaikan-perbaikan. Nah, tetapi kita belajar, oh kalau begini ini salah ya, tidak boleh. Oh kalau gini ini tidak boleh di PDP itu, oh gini. Nah, ini ilmu yang tidak bisa kita beli Bapak Ibu. Ilmu ini kita dapatkan kalau kita mengusulkan proposal dan kita dapat dibak dan kita direview oleh reviewer dan kita harus merevisi. Nah, itulah ilmu yang kita dapatkan. Puji Tuhan dengan sistem yang baru, Unitomo sudah dapat bagian sistem yang baru ini. Sehingga Bapak Ibu semakin mudah untuk membuat proposal karena ada hasil-hasil reviewer yang menjadi bahan pelajaran kita. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus punya contoh-contoh RAB. Nah, RAB juga selalu berubah setiap tahun. Puji Tuhan, RAB kita yang sekarang ini direview oleh reviewer dan itu ada yang kurang apa itu ada di situ ditulis oleh reviewer. Oh, kalau gitu kita tidak boleh ya konsumsi untuk kegiatan ini. Oh, kita tidak boleh ya kalau buat biaya investasi itu seperti ini global karena diminta HPS. Kalau HPS itu harga persatuan itu harus bisa dilihat di e-katalog, harus dirinci. Kalau kita menginovasi, merakit, berarti harus ada perincian. Seperti saya itu mesin pelorot, ada panel, ada box, ada besi, ada baja, dan segala dirinci dengan rigid, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya untuk RAB. Jadi Bapak Ibu harus punya contohnya. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Supaya RAB Bapak Ibu disetujui maksimal. Puji Tuhan, Ibu Rektor itu disetujui 90%. Bu Nur Saidah itu disetujui 90%. Saya lebih dari 90%. Ya, nah karena apa? Karena RAB yang kita buat ini sudah rigid, sesuai dengan teknologinya Bapak Ibu. Ya, ini penting. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nyontok RAB yang ada di kita ini. Kemudian yaitu Bapak Ibu setelah selesai membuat, nanti Bapak Ibu bisa klinik, saya berkali-kali klinik, kalau saya anggap sudah sempurna, sudah sempurna, sudah layak untuk diupload, maka saya akan datangkan reviewer yang akan mengawal kita semua, diklinikan, terakhir itu nanti
kita akan undang Prof. Untung. Prof, ini sudah saya klinik teman-teman dosen di Unitomo. Menurut saya sih sudah bagus, tetapi kita akan klinikan terakhir di Prof. Untung. Kira-kira mungkin masih ada menurut Prof. Untung yang perlu diperbaiki apa tidak. Nah, kalau ada menurut Prof, oh ini masih diperbaiki lagi, ini judulnya ini, maka Bapak Ibu revisi lagi. Cukup 1 kali biasanya di Prof. Untung itu ya, kok saya pegang 1 kali revisi, sudah siap di-upload. Nah, rencana saya nanti Bapak Ibu ini sudah dibuka mulai bulan Juli nanti ini, ya dari dipa-dipanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu usulkan sebelum di-upload, konsultasikan ke saya. Nanti saya prospek, oh ini bisa untuk multi, ngapain 1 tahun, 3 tahun multi years. Nah, nanti format Bapak Ibu, yang sekarang di DIPA ini stop ini 1 tahun ya, tapi nanti kita usulkan tahun depan menjadi multi years 3 tahun. Saya rubah, seperti punyanya Mbak Wit, kemarin DIPA-nya Unitomo, saya rubah. Oh Mbak Wit ini bisa PKM, saya rubah, naikkan. Jadi PKM di DRTPM, pakai nama Pak Amirul, lulus didanai. Nah, PKM lulus didanai di Bumdes Sambi Bulu, Sambi Madu. Sekarang saya usulkan naikkan jadi multi years. Karena apa? Belum selesai PKM 1 tahun, buat apa sih? Ini masih prospek dikembangkan desa ini. Nah, saya usulkan PDB, program desa binaan, Bu Rektor, 3 tahun, lulus Bapak Ibu. Embrionya dari mana? Dari PKM. Yang didanai pertama, belum selesai, masih banyak harus dikembangkan, usulkan PDB. Desa binaan, lulus 3 tahun. Desa binaan saya lihat 3 tahun ini masih bisa dikembangkan. Karena nanti mereka punya produk-produk unggulan daerah, yaitu menjadi jambu biji merah ini dikembangkan. Jadi produk unggulan daerah Sidoarjo. Maka saya usulkan nanti PM Uput 3 tahun berikutnya. Jadi 7 tahun kita di satu desa, Desa Sambi Bulu. Dengan kegiatan 1 PKM 1 tahun, 3 desa binaan 3 tahun, 3 selain ini selesai, yaitu 3 tahun produk unggulan daerah. Nah ini enaknya Bapak Ibu, Bapak Ibu pusat seperti ini, kayak tahu siapa yang Uput ketuanya, mungkin Bapak Ibu semua, ya. Nah, begitu Bapak Ibu, ini strategi yang kita lakukan bagaimana supaya proposal nanti banyak yang lulus multi years. Ngapain sih kita ngerjakan 1 tahun kok bisa 3 tahun? Lebih baik kerja 1 kali untuk 3 tahun. Daripada kita kalau PKM buat sekarang 1 tahun, besok 1 tahun, lusa 1 tahun, capek. Kalau bisa multi years lebih baik multi years itu. Kemudian yang berikutnya KKN. Saya tadi mendengar bahwa Pak Sabto ada KKN di Sidoarjo. Wow, keren. Sidoarjo itu potensial untuk PDP Sidoarjo, untuk proposal pengembangan potensial. Jadi Bapak Ibu ketika KKN, kalau saya nanti diizinkan dan saya punya waktu, saya sehat, saya akan datang ke tempat KKN Bapak Ibu, ke tempatnya Pak Sabto. Saya akan foto, oh ini bisa PKM Pak Sabto, ayo siapa dosen yang mau PKM untuk proposal PKM, oh ini bisa untuk desa binaan Bapak Sabto, karena sudah ada MOU antara Unitomo dengan Sidoarjo. Wah ini bisa Pak Sabto, ini produk unggulan. Bandeng tuh produk unggulannya Sidoarjo. Why not? Kenapa tidak kita usulkan Pak Uput? Wah bisa nih Pak Sabto, ini berapa dosen. Kemudian pengembangan wilayah. Wah ini bagus, karena sudah ada MOU Unitomo dengan Sidoarjo. Maka kita kerjasama dengan untuk pengembangan wilayahnya. Bagus Bapak Ibu. Ini Pak Sabto jangan disia-siakan. KKN di Sidoarjo. Sidoarjo adalah kota yang sangat potensial untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Nah, tinggal saya ke sana foto-foto dengan Pak Sabto, tinggal dosennya siapa yang mau ngerjakan ini, oke kerjakan ini. Ini contoh proposalnya, ayo tak bimbingnya. Saya berharap mudah-mudahan kalau saya bimbing 15 proposal bisa dihasilkan di KKN Sidoarjo. Kalau Bapak Ibu mau 15 proposal, ya itu. Kita nggak usah jauh-jauh, ngapain jauh-jauh kalau memang ada di sini di Sidoarjo yang potensial, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan all out mendampingi. Paling enggak tahun depan multi years minimal 15 proposal Unitomo didanai. Saya pengen Pak Sabto ya, itu.
Kemudian kalau PKM, waduh, PKM itu gampang banget Bapak Ibu. Ya sekejap mata aja jadi kalau PKM itu. Nah, buat sebanyak-banyaknya PKM nanti di proposal kita tahun 2025. Itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tim. Nah, Bapak Ibu tim. Tim ini sangat memegang peranan. Ya, di seleksi administratif dan di seleksi substansi, maka itu sangat diperhatikan. Bapak Ibu sekarang jangan suka begini. Oh, iki bolok. Aku maunya Bu A, Bu B, C. Aku nggak mau dengan yang lain. Padahal kepakarannya, padahal bidang ilmunya sama. Itu sudah kuhel. Sudah ada lagi Bapak Ibu. Dan kalau sudah membuat proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat, siap untuk berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, untuk menentukan siapa orang ini, tergantung dari substansi proposal Bapak Ibu. Proposal Bapak Ibu minta apa ya? Nah, seperti punya Ibu Prorektor. Ibu punya Ibu Prorektor. Ibu Prorektor ini butuh BUMDes itu penguat hukumnya. Oke, walaupun judulnya adalah perekonomian, penguatan perekonomian. Tetapi di BUMDes itu tata kelolanya masih lemah. Maka saya tembak, Bu Rektor masuk di sini. Loh, saya bukan ekonomi. Enggak, karena BUMDes. Di dalam BUMDes itu ada kelompok masyarakat, yaitu Karang Taruna, mereka butuh penguatan tentang tata kelola BUMDes itu. Hukumnya, mereka kurang. Dan itu ada di RPJM mereka, RPJM-desnya mereka. Ya, kalau PDB itu biasanya RPJM-des. Di RPJM dibutuhkan untuk penguatan hukum dan ekonomi. Akhirnya saya pilih Bu Rektor. Bu Rektor masuk. Anggotanya cari siapa? Buli. Orang ekonomi. Jelas judulnya ekonomi kok perekonomian. Dicarikan dari luar. Bu Ayi. Kemudian siapa lagi? Karena ini agrohortikultura, pertanian. Cari dari pertanian. Akhirnya cari Bu Fajar. Ya. Terus siapa lagi? Ekowisata, pariwisata. Bu Rektor cari orang pariwisata. Dicari, ketemu Bu Tantri. Ini adalah proposal yang timnya sangat sempurna, Bapak Ibu. Bu Rektor tidak lihat siapa A, si B. Yang penting kepakarannya itu sesuai. Saya bilang, yang dibutuhkan kepakaran pariwisata, kepakaran hukum, kepakaran ekonomi, kepakaran orang pertanian. Luar itu, no. Nah, jadi kita harus bisa mengatakan no untuk seseorang ketika itu kepakarannya tidak dibutuhkan di dalam proposal kita. Ini Bapak Ibu, kepakaran tuh nilainya tinggi banget. Ya. Terus Bapak Ibu, kalau bisa jurnalnya mereka ada. Ini lebih plus-plus lagi. Ya. Nah, saya tanya Bu Rektor, ada jurnalnya Bu Rektor enggak? Ada Bu, ini. Saya lihat. Klop, ini yang dibutuhkan jurnal-jurnalnya Bu Rektor tentang tata negara, ya tata kelola negara itu ya, Bu Rektor tentang kepakaran, tentang hukum tata negara. Cocok. Nah, saya pun mendesain tim ini nggak sembarangan, saya lihat jurnalnya dulu. Apa kepakarannya Bu Rektor supaya bisa ke sini? Oh, tata negara, masuk di BUMDes. Bu Tantri apa jurnalnya? Saya minta jurnal. Oh, cocok. Bu Tantri punya jurnal tentang pariwisata. Masuk. Bu Fajar. Oh, cocok. Pupuk-pupuk. Nabati dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Ayi, pakar IT, ekonomi, digital, cocok. Nah, ini tadi salah satu contoh bahwa kepakaran Bapak Ibu dibutuhkan, multidisipliner dibutuhkan dalam tim. Jadi tidak ada lagi ini boloku, ini sahabatku, ini kekasihku, ini orang yang baik, tidak ada lagi seperti itu. Kita benar-benar profesional, siap untuk bisa menerima orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba di dalam pemaparannya. Oke, Mbak Rida, apakah waktuku sudah habis apa belum? Mbak Rid? Belum. Mbak Rida, 10 menit. Kalau masih ada saya teruskan. Kalau sudah ada 10 menit, Bu. Oh, masih 10 menit lagi. Ya. Karena ya, 10. Oke, kalau 10 saya masih tambahkan lagi. Bapak Ibu, juga saya sampaikan di sini, ya Bapak Ibu ya, evaluasi proposal pengabdian pada masyarakat. Ini beda dengan evaluasi di penelitian Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan perbedaan penelitian dan pengabdian. Karena saya dua-duanya ini sudah bermain, ya Bapak Ibu ya. Di penelitian hampir 13 judul, di pengabdian 26 judul saya didanai. Nah,
Kalau Bapak Ibu melaksanakan PPM, dapat hibah PPM, upayakan nilainya Bapak Ibu oleh reviewer dalam nanti monet eksternal itu paling tidak 800. Bapak Ibu, ya, karena apa? Bapak Ibu apalagi kalau pertama dapat mati-matian. Saya bilang ke Prof Fajar harus mati-matian PKM ini, Prof Fajar harus dapat nilai excellent. Saya bilang ke Bu Rektor harus mati-matian bahwa Bu Rektor nanti dalam PDP ini harus dapat nilai excellent. Kenapa, Bu Uli? Ya kan saya ngoyo Bapak Ibu ya. Bu Rektor, kenapa? Supaya Ibu Rektor ini untuk dapat didanai tahun depan itu 100% bisa. Selain itu, Ibu Prof Rektor itu nanti ya, bisa mengusulkan untuk tahun-tahun berikutnya lagi. Kalau skema ini sudah habis 3 tahun, ikut mengusulkan lagi proposal-proposal yang baru. Itu gampang. Ya, saya gampang Bu, itu sudah dapat tiket. Nilainya itu PKN tinggi. Nanti kalau Ibu mengusulkan itu sudah tiket. Karena apa Bapak Ibu? Nilai kita semua dari awal tahun 2015, kayak saya tahun 2015 setiap tahun dapat sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Itu ada semua. Ketika reviewer klik, muncul nilai saya IBK pertama sekali Iptek bagi Kewirausahaan Mahasiswa tahun 2015 itu muncul tahun berapa? Itu saya tahu dari mana? Dari reviewer. Saya dibilang, Bu Uli nilainya Bu Uli itu dari tahun 2015 itu terbaca sama reviewer. Maka ketika Bu Uli itu mengajukan kalau persyaratan administrasi sudah lulus, wes pasti lulus sih. Tidak mungkin tidak lulus. Karena track recordnya Bu Uli sudah bagus banget, sudah tinggi. Tinggal Bu Uli isi, habis buat lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah dapat hibah seperti Prof Fajar, Prof Nur, Prof Rektor, itu harus dapat nilai excellent dari hasil monet. Tahun kemarin ada baru lagi Bapak Ibu, kita dikumpulkan seluruh Indonesia yang dapat hibah di Bali. Apa tujuannya? Ternyata Bapak Ibu proposal kita tahun depan itu harus dipresentasikan langsung. Mereka dinyatakan lulus tahun pertama dan lulus di tahun kedua. Itu dikumpulkan lagi dulu lagi Bapak. Itulah kita di monet internal, di monet laporan kemajuan, di monet laporan akhir harus nilainya tinggi. Ketika kita nanti dikumpulkan seluruh Indonesia untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu di tahun berikutnya dan dana Bapak Ibu bisa berapa persen diserap, disetujui, itu menentukan di saat itu. Ya. Nah, bagaimana dapat nilai excellent? Kuncinya satu. Yang pertama, investasi teknologi kepada mitra harus kita penuhi. Ya. Kita janji apa? Prof Nur janji apa? Mesin pelorot malam harus dipenuhi Prof Nur. Sekarang harus kerja Prof Nur, enggak bisa itu 3 bulan prosesnya. Laporan kemajuan harus sudah ada mesin pelorot malam. Sekarang harus kerja. Ya, Ibu Prof Rektor, apa namanya mini plan, apa ini kontainer, ya, apa namanya mesin cold storage dalam bentuk kontainer. Oke, itu harus dipenuhi. Jangan sampai investasi tidak dipenuhi. Dan itu 50% dananya. Syukur-syukur ada susuknya ya untuk Bapak Ibu semua. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, luaran jurnal Bapak Ibu. Sekarang ini bisa Bapak Ibu dapat diumumkan lulus, sudah pesen jurnal slot. Aku minta pesen di Petra, pesen di Umer, ya, pesen dulu. Walaupun kita belum punya artikel, slot sudah dipesan. Sehingga kita melakukan pengabdian 2 kali, kita sudah bisa menulis artikel. Itu Bapak Ibu strateginya. Kita kejar-kejaran memenuhi luaran. Nah, sudah kita masukkan, walaupun penelitian kita belum selesai, pengabdian kita besar, tapi artikel sudah masuk karena kita sudah pesan slot, ya. Itu strategi saya. Sehingga saya sudah aman. Oh, sudah, luaran jurnal sudah, investasi mitra pasti selesai teknologinya sebelum laporan kemajuan. Itu. Ini triknya.
Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya baru saya nyantai pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan itu sudah saya siapkan rumahnya Bapak Ibu. Jadi dengan proposal itu kan ada. Nah, Bapak Ibu tulis di situ sudah buat. Nah, analisis Bapak Ibu gimana harapan Bapak Ibu? Tinggal apa? Ketika pelaksanaan foto-foto itu tinggal masukkan di situ plung 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 plung. Selesailah laporan kemajuan, laporan akhir. Makanya orang bertanya, boleh tidak mau dapat 10 proposal dalam tahun ini? Tahun kemarin saya dapat 10 Bapak Ibu, ya itu. Enggak, aku punya strategi yang seperti ini. Apalagi sekarang di Unitomo saya cuma 7 proposal yang hibah yang saya dapatkan, ya pengabdian sekitar 5, ya penelitian 5, ya nggak masalah. Karena apa? Saya prepare. Semua sudah saya siapkan untuk pengabdian itu semua saya siapkan, analisis saya siapkan, tinggal pelaksanaan, tinggal masuk foto-foto, plung 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 plung, jadi tinggal nunggu waktunya. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kerja seperti saya ini, Bapak Ibu tidak kerja sebulan selesai, tidak seperti itu. Saya yakin nilainya Bapak Ibu itu akan excellent. Pasti lulus. Monet laporan kemajuan, laporan akhir, dan site visit nanti terakhir untuk menentukan lulus tidaknya didanai itu dikumpulkan se-Indonesia itu pasti Bapak Ibu lulus. Itu ya. Dan Bapak Ibu tidak merasa berat. Tidak merasa berat. Saya ini sekarang berapa proposal? Enggak berat saya kok. Karena saya sudah terbiasa ya bekerja seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan, perjuangkan bahwa nilai Bapak Ibu harus excellent. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa didanai lagi tahun depannya, Bapak Ibu berjuang lagi excellent. Tahun ketiga berjuang lagi excellent. Maka Bapak Ibu sudah punya paspor. Untuk proposal-proposal Bapak Ibu selanjutnya pasti didanai oleh DRTPN. Itu Pak Sabto semangat ya Pak Sabto ya. Saya berharap Pak Sabto besok tahun 2025 punya multi year. Saya mau kawal Pak Sabto karena ketua LPM. Ya, ini tugas saya mengawal Pak Sabto ini. Ya, untuk menjadi motivasi. Pak Sabto harus dapat ya Pak Sabto ya. Begitu Bapak Ibu, saya terbuka nanti bagaimana pelaksanaan kita bimbingan. Saya akan memulai Pak Sabto kalau boleh dari mulai di Pak Unitomo. Saya dilibatkan di sana Pak Sabto supaya saya bisa memetakan mana yang potensi untuk saya fokuskan untuk klinik dosen-dosen yang ada di Unitomo untuk PPN. Terutama Pak Sabto ketua N. Ya Pak Sabto pasti lulus ya. Demikian Pak Sabto akan berlalu. Waktu saya mungkin hanya jawab bisa. Harapan saya Bapak Ibu semangat semua. Pasti lulus, saya yakin pasti lulus. Kalau kemarin yang PKM Pak Sabto, mereka tidak datang ke saya Pak Sabto ya. Coba kemarin itu saya sudah membuka diri, Prof untuk saya minta, Prof kawal Prof. Saya ingin proposal ini Tomo, banyak yang lulus, siap bully. Tapi bully klinik mereka semua. Nanti sudah bully, anggap itu udah betul, kasihkan ke saya. Ya. Nah, tetapi teman-teman nggak ada yang ke saya, hanya yang lulus-lulus ini semua yang kemarin kita kumpul di perpus ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita itu belajar. Walaupun profesor, kita juga harus belajar. Saya pun sampai sekarang tetap proposal saya itu sudah selesai, saya anggap sempurna, saya tetap klinikan lagi ke reviewer untuk meyakinkan memang proposal saya ini sudah sempurna. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ketua LPM Pak Sabto yang selalu bersemangat untuk membesarkan LPM. Dan terakhir saya ucapkan selamat dan sukses Pak Sabto bisa menghasilkan 4 proposal. Sampai teman-teman mengatakan Pak Sabto, wih Unitomo borong multi years. Karena apa? Multi years itu jarang yang lulus. Dan Pak Sabto bisa menghasilkan 3 proposal multi years di PPM ini luar biasa Pak. Banyak yang angkat tangan salut. Dan 1 proposal PKM. Prestasi untuk Pak Sabto. Terima kasih. Terima kasih Bu Li atas sumbang sarannya terhadap bagaimana membuat proposal yang baik, sementara DIPA kemudian diangkat lagi ke hibah. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, untuk DIPA Unitomo ini, kami setelah sepakat untuk membuka penerimaan proposal mulai besok, jadi tanggal 13 sampai tanggal 27 Juni 2024. Jadi ada waktu 2 minggu
Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti dibaca oleh reviewer, salah satunya adalah Bu Uli nanti, reviewer. Jadi kalau Bu Uli Ya, siap, nanti, Bapak. ya, jadi kalau misalnya ada perbaikan nanti kemungkinan ya konsultasi dengan Bu Uli. Sementara di DIPA Ya, kemudian bagaimana dilanjutkan ke HIPA untuk tahun depan. Kemudian untuk tanya jawab materi untuk hari ini ada waktu sampai jam 12, jadi 30 menit. Baik ke Bu Rida maupun ke Bu Uli. Monggo Bapak Ibu sekalian, baik materi maupun mungkin ada persyaratan yang ditanyakan. Silakan. Kemudian untuk kehadiran supaya ada sertifikat berkaitan dengan LKD, ya, supaya ngisi Google Form yang disediakan dari Bu Rida. Oke. Jangan lupa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya buka sudah 1 menit lebih, tidak ada pertanyaan atau usulan, atau mungkin kalau di sini mungkin kurang siap, bisa ditanyakan langsung nanti ke Bu Rida ya di LPM atau BA dengan Bu Uli. Nah, karena Bu Uli nanti salah satu reviewer untuk pengabdian pada masa proposal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.